Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak, kita bertemu kembali untuk membahas soal latihan untuk menghadapi ujian sekolah. Ini bagian yang terakhir, yaitu latihan ASAJ 6 ya, yang akan membahas nomor 42 sampai dengan nomor 50 saja. Kita langsung ke nomor 42. Ini berdasarkan bacaan yang ada di atasnya ya. Langsung ke pertanyaan, where did they camp? Saat itu di mana mereka berkemah ya. A. Bromo Mountain, B. Baibas dengan bis ya. Kalau A, Gunung Bromo. Yang C, pada hari Minggu pagi ya. Kemudian yang D, hari Minggu jam 5 pagi ya. Yang mana jawaban untuk menjawab pertanyaan di mana ya. Oke, kalian bisa menjawabnya kan, di mana mereka berkemah saat itu ya. Kemudian yang nomor 43 maaf. We arrived on the slope of Bromo Mountain on Sunday at 5 a.m. We arrived, kami tiba nih. Dua kalimat ini yang garis bawah artinya kami tiba ya. Saat itu, kami saat itu tiba. Kenapa Bapak katakan saat itu? Karena ada ed-nya di sini, ada d-nya di sini, itu menunjukkan lampau. Kami saat itu tiba pada lereng itu pinggir ya, pinggir Gunung Bromo pada hari Minggu jam 5 pagi ya. The underlined word arrive has similar meaning with ya, kata yang di garis bawah yang kata arrive mempunyai arti yang sama dengan went, artinya pergi ya. Go ya, sama dengan go, bentuk lampu dari go. Leave artinya meninggalkan. Live artinya hidup atau tinggal ya. Kemudian reach artinya mencapai ya. Kira-kira yang sama artinya dengan kami tiba atau kami sampai ya. Nah, yang mana ini, apakah pergi, meninggalkan, hidup atau mencapai ya. Kemudian nomor 44, ini ada dialog antara Mia dengan Tia. Mia berkata, "Hi Tia, good morning. Where will you go after finishing volleyball match?" Hai Tia, selamat pagi. Kemana kamu akan pergi setelah menyelesaikan pertandingan volleyball? Oke, kemudian Tia menjawab, "Hello, good morning. I will go home directly." Hello, selamat pagi. Saya akan pulang secara langsung. Pulang langsung gitu ya. Kemudian Mia berkata, "Okay, I will go to the bookstore to buy math book." Ya. Baiklah, saya akan pergi ke toko buku untuk membeli buku matematika. Ya. Kemudian kata Tia, "Alright, see you then." Ya, baiklah, sampai jumpa nanti. Kemudian Mia berkata, "See you too." Sampai jumpa juga. Kemudian pertanyaannya atau soalnya, the sentence that indicate expression of saying goodbye, kalimat yang menunjukkan atau mencirikan ungkapan pernyataan selamat tinggal ya, mengatakan selamat tinggal berdasarkan dialog di atas itu yang mana ya, titik-titik ya. Hello, good morning, apakah itu selamat tinggal? See you then, sampai ketemu nanti. Kemudian hi Tia, kemudian good morning, selamat pagi. Nah, mana di antara A, B, C, D ini yang paling mendekati untuk mengungkapkan selamat tinggal? Oke ya. Kemudian langsung ke nomor 45 berdasarkan bacaan ini ya. The underlined word it. It ini ada di sini. Merujuk kepada apa ya? The underlined word it refers to, kata yang di garis bawah yaitu kata it ya. Merujuknya kepada apa? Oke. Kita lihat kalimatnya. Ini bacaannya Bapak baca aja karena sedikit ya. Ini ada Toto dan Uncle ya. Hi, good morning Uncle. Hai, selamat pagi Paman ya. Kemudian Uncle menjawab, good morning, selamat pagi. Your dog looks amazing. Anjingmu kelihatan menakjubkan. Hebat lah gitu ya. Is your dog Siberian Husky? Apakah anjingmu itu adalah Siberian Husky? Ya, jenis anjing ya. I have a dog too. Aku juga punya anjing. It bulldog. It is mungkin ya. Ini ada action di sini. It is bulldog ya. Iya itu bulldog, jenis anjing ya. Ada Siberian Husky, ada bulldog ya. Kalau kita mah anjing kampung, banyaknya di kampung ya. Yes, it is. Iya itu. Nah, dia mengatakan iya
ya itu ya, itunya kembali ke anjing ya, anjingnya si paman ya. Siberian Husky adalah Siberian Husky. My dog love to play and playful. Anjingku itu suka bermain dan sangat suka bermain begitu ya, playful, sering bermain. Kemudian si uncle berkata, I want to have this dog too someday. Aku juga ingin punya anjing ini nanti suatu hari. Oke. Kata it ini yang di garis bawah itu merujuk kepada apa? Ya, di sini pilihan jawabannya ada uncle dogs, anjingnya si uncle, anjingnya paman, yang punya paman. Kemudian Toto, apakah merujuk kepada Toto? Itu nggak mungkin ya, karena itu harus hewan, benda atau hal ya, jangan ke orang ya. Kemudian Toto's dog, anjingnya Toto. Nah, ini anjingnya Toto ya. Kemungkinan ke sini jawabannya ya, anjingnya Toto. Kemudian bulldog. Bulldog itu jenis anjing ya. Apakah ke bulldog? Ini pilihannya ada 3 nih, anjingnya paman, anjingnya Toto atau ke bulldog ya. Oke. Dari bacaan tadi kalian bisa menjawabnya kan? Ya, oke. Kemudian yang nomor 46, the underlined sentence in the dialogue above is an expression of. Kalimat yang di garis bawah dalam dialog di atas itu ungkapan untuk apa ya? Yang mana ya ini yang di garis bawahnya? Oh ini nih, good morning uncle ya. Nah, good morning uncle itu ungkapan apa? Yang A, apologize. Apologize itu permohonan maaf. Opinion, pendapat. Agreement artinya persetujuan. Greeting itu ucapan salam ya, greeting ya, salam. Kalian juga kan suka salam ya. Saya greeting to our teacher ya, ucapkan salam pada guru kita. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia itu ada selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Nah, di sini good morning uncle. Nah, ini yang di garis bawahnya ungkapan apa ini ya? Oke, kalian bisa jawabnya kan? Kemudian yang nomor 47, whiteboard, plate, knife, chair, eraser, table ya. Papan tulis, piring, pisau, kursi, penghapus, meja. Berdasarkan list di atas, daftar ya, daftar tulisan di atas. The things that is not usually in the classroom ya, benda-benda yang tidak biasa dalam kelas, yang mana apa? Plate, eraser, piring dan penghapus. Kemudian back, chair, table, knife, kursi, meja dan pisau. Yang C, plate, whiteboard ya, piring dan papan tulis. Yang D, plate, knife, piring dan pisau. Nah, yang paling berarti yang dua-duanya tidak ada dalam kelas ya, itu ya. Pilih aja yang piring sama pisau ya. Kemudian nomor 48, based on the text above, nih berdasarkan dari bacaan ini ya. Berdasarkan bacaan di atas, which sentence, kalimat yang mana that does not describe, yang tidak menggambarkan Kinanti's physical appearance, penampilan fisik dari Kinanti. Jadi yang tidak menunjukkan penampilan fisik si Kinanti itu yang mana begitu ya. Jadi harus baca dulu ini ya. Jadi si Kinanti itu seperti apa penampilannya ya. Oke, Bapak bantu pilihannya. Yang A, Kinanti is tall enough ya. Si Kinanti itu cukup tinggi ya. Apakah begitu? Jadi cari yang bukan ya. Kalau misalnya tinggi ya jangan pilih yang A karena ini benar ya. Dan yang B, she is a student in a university, dia itu mahasiswa ya. Kalau si Kinanti mahasiswa jangan pilih yang ini ya. Kemudian yang C, she is 170 cm, dia itu 170 cm. Kalau dia itu tingginya 170 cm dalam bacaan ya jangan pilih yang ini ya, begitu. Kemudian yang D-nya, her weight is 45 kg. Beratnya itu 55 kg ya. Kalau misalnya dia itu beratnya 55 kg, jangan pilih yang ini karena benar. Jadi kita pilih yang salah begitu ya. Yang mana ini? Yang A, yang B, yang C, yang D gitu ya. Yang A itu cukup tinggi ya, cukup tinggi. Kalau misalnya di sininya 175 itu mah
Ya, pokoknya yang mana ya, pilihan jawabannya yang bukan jawabannya ya. Yang tidak sesuai dengan Sukinanti, oke. Kemudian yang nomor 49, based on the text above, which sentence that describe Kinanti's personality ya. Berdasarkan bacaan di atas, manakah kalimat yang menggambarkan kepribadian si Kinanti ya. Kalau yang tadi penampilan ya, penampakan gitu ya, atau ciri-ciri fisiknya ya. Kalau ini kepribadiannya, dalamannya, orangnya kayak gimana sih, baik nggak kayak gitu ya. Nanti kalian lihat di bacaan apakah A, she is 18 years old, dia itu 18 tahun. 18 tahun itu kepribadian bukan ya, ini umur ya. Kemudian yang B, she is very diligent and charming, dia itu sangat rajin dan cantik ya. Nah ini apakah kepribadian? Mungkin ya. She is tall enough, dia itu cukup tinggi ya. Kemudian yang D, dia itu tinggi, beratnya 55 kg, ini berat ya. Jadi ini pertanyaannya spesifik, manakah yang merupakan kepribadian ya, di antara ini yang kepribadian yang mana ya. Oke, biasanya kepribadian itu rajin, ramah, kemudian apa ya, baik gitu ya. Oke, jadi pilih yang seperti itu, jangan umur, jangan tinggi, jangan berat ya. Kemudian yang nomor terakhir, yang nomor 10, the topic of the text above is ya, topik dari teks di atas itu apa ya. Yang A, Kinanti's physical appearance, penampilan fisik dari si Kinanti. Yang B, Kinanti's character, physical appearance, habit and things she like ya, sifat-sifat dari Kinanti, penampilan fisiknya, kebiasaan dan hal-hal yang dia sukai ya, apakah itu? Oke, kemudian yang C, Kinanti's educational background, latar belakang pendidikan Kinanti. Ini mungkin ada, tapi mungkin sebagiannya gitu ya. Jadi jawabannya itu seolah-olah benar gitu karena ada di sini ya. Tapi pilihlah yang bisa mencakup keseluruhan ya. Kemudian Kinanti's University ya, kampusnya Kinanti, apakah benar itu? Apakah menggambarkan tentang kampusnya Kinanti ya? Kalau bukan jangan ya. Kemungkinan pilih jawaban yang lebih lengkap ya, kayak gitu. Oke, gitu saja latihan soal dan pembahasan soal A saja untuk menghadapi ujian sekolah atau A saja. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.